Tanpa dilatih, tanpa dipaksa, otomatis kita tuh, otak kita, diri kita terprogram untuk lebih suka melakukan hal-hal yang negatif. Halo guys, ketemu dengan saya di channel HR Milenial. Di video kali ini, saya ingin sharing kepada teman-teman tentang satu hal, prinsip sederhana yang seandainya teman-teman mengambil prinsip ini dalam hidup teman-teman, saya jamin insya Allah kehidupan teman-teman akan jauh lebih mudah, jauh lebih sukses, jauh lebih bisa menghadapi tantangan dan perubahan yang ada di depan kita. Oke, siap? Baik, gini teman-teman. Prinsip ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang. Banyak orang yang paham, tahu, tapi sangat sedikit yang kemudian mengambilnya, menjadikan habit dalam dirinya, menjadikan kebiasaan dalam kehidupan dia, sehingga wajar kalau kita melihat prosentase di dunia ini, berapa banyak orang yang benar-benar super sukses dibandingkan orang yang biasa-biasa saja, atau istilahnya orang yang luar biasa dibandingkan dengan orang biasa-biasa itu sangat jauh berbeda. Orang-orang yang sangat luar biasa itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang biasa. Sederhananya gini, dulu ketika pertama kali saya berkarir di dunia profesional, itu saya berkarirnya itu pertama sebagai seorang operator produksi, teman-teman. Satu punya prinsip gini, dimanapun saya bekerja, di tempat apapun itu, saya akan senantiasa berusaha bahwa saya akan jadi yang terbaik di situ. Contohnya gini, dulu ketika saya bekerja di line produksi, itu ada target. Nah, satu hari itu ditarget kamu harus bisa membuat sebuah produk berapa pieces, ya kan? Dengan reject atau tingkat barang defectnya itu tidak boleh lebih dari sekian persen. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalkan, oh untuk per hari tipe A itu dalam satu shift targetnya adalah 1000 pieces. Dan untuk rejectnya tidak boleh lebih dari 1%. Artinya 1000 pieces, 1% dari 1000 pieces itu adalah 10 ya, 10 pieces. Jadi nggak boleh lebih dari 10 pieces dan harus sampai 1000 pieces dalam satu shift. Ketika orang lain atau di line produksi yang lain kemudian bisa mencapai hal tersebut dan kita pun bisa hanya achieve target saja, so di situ apakah kemudian dia jadi orang yang luar biasa karena bisa mencapai target tersebut atau tidak? Tentu pastinya atasan, manajemen, pimpinan akan melihat bahwa ini adalah hal yang biasa karena memang biasanya semua orang bisa achieve target, bisa mencapai 1000 pieces dengan tingkat defect kurang dari 10 atau kurang dari 1%. Jadi kemudian kalau mereka atau orang lain bisa dan kita bisa, so kita tuh hanya orang yang biasa aja. Karena semua orang bisa melakukan hal itu. Ya kan? Beda halnya ketika kita bisa achieve target tersebut dan orang lain tuh tidak bisa atau sangat sulit sekali untuk achieve target tersebut, dan hanya sedikit orang achieve, maka orang tersebut yang achieve tadi bisa dipastikan dia berbeda dengan orang lain. Dia lebih luar biasa dibandingkan yang lain. Karena yang lain tidak bisa, dia bisa. Nah, dalam hidup tuh seperti itu teman-teman. Orang-orang yang super sukses dengan orang biasa aja tuh jumlahnya sangat berbeda. Orang yang berprestasi di kelas dengan orang yang tidak berprestasi udah pasti kelihatan. Jauh lebih sedikit yang berprestasi. Nah, hal ini kenapa? Karena habit teman-teman, karena sebuah kebiasaan. Kalau kemudian kita lihat lah, kita tengok ke belakang waktu zaman kita sekolah dulu. Kira-kira orang yang ranking 1 sampai 5 itu orangnya itu-itu aja atau senantiasa berganti, bergilir. Misalkan dalam satu kelas ada 30 siswa, maka 30-nya itu akan bergilir mendapatkan ranking 1 sampai 30. Bukan orang itu saja. Tapi faktanya ternyata kebanyakan di kelas-kelas kita dulu, orang yang kemudian dapat ranking ya orangnya itu-itu aja. Kenapa? Karena habit dia itu sudah berbeda, kebiasaan dia beda. Dia mengambil pilihan hidup yang berbeda dengan orang lain. Kita lihat orang yang ranking 1 biasanya dia gemar membaca, gemar belajar.
Di sekolah ada waktu jam kosong, dia akan baca buku. Pulang sekolah dia akan buka bukunya lagi. Beda dengan orang yang mungkin ringin satu dari belakang. Pulang sekolah dia sibuk main. Belajar dia mikirin apa yang akan dia mainkan setelah pulang sekolah. Ada tugas dia pusing, nggak mau belajar. Jam kosong dia malah memanfaatkan jam kosong tersebut untuk bermain. Sehingga wajar kalau dia kemudian senantiasa dapat ringin satu juga dari belakang. Nah, dalam hidup kita tuh sering kali seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa mengontrol diri, tidak bisa memilih sebuah pilihan-pilihan yang kita sebenarnya tahu ke depan itu bagus buat kita. Nah, prinsip ini tuh sebenarnya sederhana. Yaitu apa prinsipnya? Prinsipnya seperti ini teman-teman. Seandainya kita bisa atau kita menginginkan kehidupan yang mudah, maka ambil pilihan-pilihan yang sulit. Seandainya kita menginginkan sebuah kehidupan yang sulit buat kita dalam kurun waktu ke depan, jangka panjang, maka ambillah pilihan-pilihan yang mudah. Betapa banyak pilihan yang mudah yang kemudian senantiasa kita lakukan, yang sebenarnya kalau kita menghabiskan waktu untuk mengambil pilihan itu, kita nggak akan berkembang. Kita tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita. Kita akan sulit bersaing dengan orang lain. Misalnya, sehari 24 jam kita habiskan waktu untuk scroll TikTok 8 jam, scroll Instagram 8 jam, ya kan? Tiap hari begadang, nggak pernah baca buku, nggak pernah ikut seminar, nggak pernah ikut training, nggak pernah ikut pelatihan, nggak mau membuat sebuah pilihan yang sulit, nggak mau bangun pagi, baca buku, olahraga, sibuk rebahan dengan scroll sosial media. Itu udah pilihan yang mudah, tapi akan mempersulit hidup kita teman-teman. Ya kan? Ketika orang lain sudah menciptakan atau membuat sebuah pencapaian hidup yang luar biasa, kita hanya stagnan ada di situ. Kita sibuk dengan sosial media yang sebenarnya impact-nya juga bukan buat kita, kecuali impact yang negatif. Killing time, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Beda halnya dengan seandainya kita mengambil pilihan-pilihan yang sulit teman-teman. Ya kan? Bangun pagi, olahraga yang rutin, baca buku minimal 1 jam sehari, ikut pelatihan, baca YouTube yang membuat insight kita itu jadi lebih banyak, kita jadi punya wawasan lebih luas lagi, menghabiskan waktu berinvestasi untuk lahir ke atas, ya kan? Ikut seminar, pelatihan, training, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah pilihan sulit, tapi kalau kita konsisten mengambil pilihan itu, ambil olahraga rutin tiap pagi 1 jam misalnya, kita hidup, badan kita akan sehat teman-teman. Baca buku 1 jam tiap hari, otak kita jadi akan lebih encer. Kita lebih bisa mempersiapkan diri dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di kemudian hari. Banyak hal yang kemudian kita tuh sudah menyesal, terlambat menyadari bahwa sebenarnya kita tahu, tapi kenapa kita tidak mau mengambil pilihan itu. Memang teman-teman, sebuah habit positif itu awalnya sangat sulit. Beda dengan sebuah habit yang negatif. Tanpa dilatih, tanpa dipaksa, otomatis kita tuh, otak kita, diri kita terprogram untuk lebih suka melakukan hal-hal yang negatif. Sedangkan hal-hal yang positif, kita harus benar-benar butuh effort yang lebih, butuh komitmen buat diri kita. Awalnya kita mungkin akan terpaksa, tapi kalau kemudian kita lakukan secara berulang-ulang, kita insya Allah akan lebih terbiasa. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan impact, ya kan, sudah mendapatkan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita yang awalnya kita paksakan, kita akan merasakan lebih jarang sakit, lebih bugar badannya, otak kita lebih banyak, lebih mudah untuk menilai sesuatu yang sulit, lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit, dan lain sebagainya. Sehingga itu akan menjadi bekal utama kita di kehidupan kita untuk kehidupan kita yang jauh lebih mudah ke depannya. Nah, prinsip ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kesuksesan buat kita itu jauh lebih mudah, sehingga kehidupan kita ke depannya jauh lebih baik. Sesulit apapun tantangan ke depan, mudah-mudahan bisa dilewati dengan mudah karena kita lebih banyak berinvestasi untuk lahir ke atas. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada teman-teman yang ingin request kita ingin bahas apa di channel kita HR Milenial ini, silahkan boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.